Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal TKA, khususnya terkait materi aljabar. Langsung saja ke nomor satu. Di nomor satu ini ada soal Santi adalah pemilik toko roti berkah. Setiap hari ia membeli 3 sak dan 5 kilogram tepung terigu. Jumlah tepung terigu yang dibeli Santi adalah 45,5 kilogram. Berat setiap sak tepung terigu yang dibeli oleh Santi adalah. Nah, kita perlu diperhatikan dulu di kalimat yang kedua ini. Ia membeli 3 sak dan 5 kilogram tepung terigu. Oke, mungkin kita tulis dulu. Artinya apa? Artinya Santi memiliki 3 sak ditambah 5 kilogram. Nah, ini tepung terigu ya. Nah, selanjutnya jumlah tepung terigu yang dibeli Santi adalah 45,5 kilogram. Artinya keseluruhan ini 3 sak plus 5 kilogram ini itu keseluruhannya 45,5 kilogram. Artinya apa? Sama dengan 45,5 kilogram. Nah, di sini kita dapat persamaan seperti ini. Selanjutnya kita dapat menghilangkan 5 kilogram di ruas kiri dengan cara kedua ruasnya kita kurangi dengan 5 kilogram. Artinya apa? 3 sak 3 sak ditambah 5 kilogram ini dikurangi dengan 5 kilogram sama dengan 45,5 kilogram dikurangi juga dengan 5 kilogram. Hasilnya apa? 3 sak. Oke, ini dikurangi habis. Jadi langsung saja sama dengan 45 kurangi 5 kilogram itu 40,5 kilogram. Nah, artinya apa? Tadi yang ditanyakan berat setiap tepung terigu yang dibeli oleh Santi. Berat setiap sak tepung terigu yang dibeli oleh Santi. Artinya kita mencari satu saknya nilainya berapa gitu ya. Berarti satu sak itu sama dengan 40,5 kilogram dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3 itu di mana? Kedua ruasnya kita bagi dengan 3. 3 sak dibagi dengan 3 kan jadi satu sak ya. Lalu ruas kanannya juga 40,5 kilogram itu dibagi dengan 3 juga. Nah, coba kita hitung 40,5 bagi dengan 3. 4 bagi 3 1 kali 3 itu 3. Oke. Lalu dikurangi jadi 1 jadi 10,5. 10 bagi 3 itu 3. Oke, 3 kali 3 itu 9. Oke, ini kurangi lagi maka jadi 1,5. Oke, supaya ini komanya hilang ya. Berarti di sini kita tambah di atasnya kita tambah koma di ini komanya hilang. Jadi 15 dibagi 3 itu 5. Oke. 5 kali 3 itu 15. Bisa. Jadi hasilnya adalah 13,5. Maka satu sak sama dengan 13,5 kilogram. Jawabannya yang D. Oke, di soal nomor 2 ini terdapat soal perhatikan paket wisata berikut. Ini ada paket 1 dan paket 2. Paket 1 itu akomodasinya penginapan 3 malam, 2 tiket objek wisata dengan
harga 415.000 per orang. Kalau paket 2 itu akomodasinya penginapan 4 malam, 4 tiket objek wisata dengan harga 620.000 per orang. Nah, yang ditanyakan adalah harga penginapan per malamnya. Oke, misalkan, misalkan kita misalkan X itu sama dengan harga penginapan. Terus per malam. Oke, dan Y itu misalkan harga tiket objek wisata ya. Misal. Oke, kalau setelah dimisalkan seperti ini, kita lihat lagi ke paket satu. Misalkan ini paket satu, P1. Nah, paket satu itu kan ada penginapan 3 malam, lalu ada 2 objek wisata. Nah, harga penginapan per malam itu kan X. Harga tiket objek wisata itu kan Y kan. Artinya, untuk yang P1 ini kita bisa misalkan jadi 3X ditambah dengan 2Y itu sama dengan harganya itu 415.000 per orang. Berarti ini sama dengan 415.000. Nah, dengan hal yang sama untuk paket 2 atau P2 berarti apa? 4 malam, penginapannya 4 malam dengan 4 objek wisata, tiket wisata, berarti 4X ditambah dengan 4Y. Ini sama dengan harganya 620.000. 620.000. Nah, dari sini kita akan mencari sesuai dengan soal ya, harga penginapan per malamnya. Nah, harga penginapan per malam itu sudah dimisalkan dengan X. Artinya kita akan mencari nilai X-nya, mencari nilai ini. Nih, cari nilai ini kan. Caranya gimana? Coba kita hilangkan dulu nilai dari Y-nya. Dengan cara untuk persamaan pertama atau yang persamaan paket pertama, paket satu gitu ya, kita kalikan dengan 2. Jadi ini dikali dengan 2. Ini untuk persamaan kedua mungkin dibiarkan saja atau dikali 1 ya. Nah, coba kalikan dengan 2, berarti hasilnya 3X dikali 2 berarti 6X. Ditambah 2X kali 2 berarti 4X. Ini sama, 4 Y. 2Y 2Y dikali 2 sama dengan 4Y. Oke, ini akan sama dengan 415.000 dikali 2 berarti 830.000. Oke. Untuk persamaan yang kedua ini karena dikali 1 maka ditulis ulang saja. Jadi 4X ditambah 4Y sama dengan 620.000. Oke, lalu kedua persamaan ini dikurangi, persamaan 1 kurangi persamaan 2, maka hasilnya adalah 6X kurangi 4X kan berarti 2X. Nah, 4X kurangi 4X ini kan habis ya, maka tidak perlu ditulis. Ini bakal sama dengan 830 kurangi 620. Oke, dari belakang dulu kita kuranginya, ini 0, 0, 0, ini masih 0, 3 kurangi 2 itu 1, 8 kurangi 6 itu 2. Nah, berarti kan ini ya, 2X sama dengan 210.000. Kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Ini bagi 2, ini juga dibagi 2. Maka X-nya, ini kan habis ya, 2 bagi 2 kan 1 ya. Berarti kan sama dengan X kan. Ini X-nya sama dengan 210.000 dibagi 2. Berapa? 105.000.
Oke, berarti harga penginapan per malamnya adalah 105.000. Jawabannya adalah D. Nah, pada soal selanjutnya, di sini ada soal perhatikan grafik tarif ojek online AA dan BB berikut. Nah, di sini ada gambar grafik ya. Grafik linear dari ojek online AA dan BB. Dua ojek online yang menawarkan tarif yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Tarif pelayanan dua ojek online tersebut digambarkan pada grafik di atas. Mana pernyataan berikut yang tepat? Oke. Di sini untuk sumbu Y-nya, untuk sumbu X ini ya, ini sumbu X, itu menunjukkan jarak dalam kilometer. Nah, untuk sumbu Y, ini ke atas sebelah sini, itu menunjukkan harga. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang tepat. Oke, kita lihat dulu untuk bagian A. Untuk jarak 4 kilometer, selisih harga dari dua ojek online tersebut adalah 5.000. 4 kilometer katanya. Berarti eh, kita lihat sumbu X-nya dan lihat yang bernilai 4 ini kan di sini. Terus kita tarik garis ke atas. Nah, lihat yang berpotongan dengan gambar atau garis dari ojek online AA dan BB gitu ya. Berarti yang AA di sebelah sini, yang BB sebelah sini. Katanya untuk jarak 4 kilometer, selisih harga dari dua ojek online tersebut adalah 5.000. Nah, ini kalau misalnya kita tarik ini ojek online AA ke sumbu Y, itu tarifnya 15.000. Ini kan, ini 15.000. Nah, sedangkan ini BB, ini grafik BB kan. Kalau kita tarik, dia harganya 10.000. Artinya apa? Perbedaannya itu kan berarti AA kurangi BB itu kan sama dengan 15.000 kurangi 10.000 kan. Ini sama dengan 5.000. Oke, artinya apa? Untuk A ini, pilihan ganda yang A ini, untuk jarak 4 kilometer selisih harga dua ojek online tersebut adalah 5.000. Berarti betul ya? Berarti berarti jawabannya yang A. Oke, gimana yang B, C, dan D? Oke, kita coba lihat. Untuk yang B, katanya untuk jarak 8 kilometer, 8 kilometer sini kan. Oke, tarik garis ke atas. Oke, lebih murah menggunakan ojek online AA katanya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari garis ini yang kita buat tadi, dalam jarak 8 kilometer itu harganya sama-sama berpotongan di harga 20.000 ya. Misalnya tarik garis ke Sembuye, nah ini sama-sama berpotongan di harga 20.000. Artinya apa aja? Pernyataannya salah ya. Untuk yang B ini salah. Nah, untuk yang C, katanya untuk jarak di bawah 8 kilometer lebih murah menggunakan ojek online AA. Nah, ojek online AA kan yang ini. Di bawah 8 kilometer kan ini nih. Berarti kesini kan. Nah, kita lihat yang mana grafiknya yang lebih bawah gitu. Nah, kita lihat yang A kan yang ini. Ini. Kan yang B yang ini. Nah, terlihat yang grafik yang gambar garis BB itu kan lebih bawah ya. Artinya dia lebih murah kan. Sedangkan di pilihan ganda yang C katanya lebih murah menggunakan ojek online AA. Berarti ini pernyataan yang salah. Nah, kemudian untuk yang D, katanya untuk jarak lebih dari 10 km, 10 km, 10 di sini, dari ojek online AA dan BB tarifnya sama. Nah, di sini terlihat ya, antara A dan BB tarifnya berbeda.
karena eh, tidak tidak bertemu pada titik yang sama kan. Artinya apa untuk ya, pilihan ganda yang D ini, maka itu pernyataannya salah. Oke, pada soal selanjutnya, soal nomor 4, diketahui dua persamaan berikut. Ada persamaan P sama dengan 2X kurangi 5Y sama, tambah Z, dan Q sama dengan 5Y kurangi 3X ditambah Z. Hasil pengurangan P dari Q adalah, nah, hasil pengurangan P dari Q ini maksudnya adalah Q, Q dikurangi dengan P. Oke, berarti apa? Berarti sama dengan Q-nya apa? 5Y kurangi 3X tambah Z. Jadi 5Y dikurangi 3X ditambah Z. Dikurangi, nah ini ingat pakai kurung ya. Kurangi P. P-nya apa? 2X kurangi 5Y ditambah Z. 2X dikurangi 5Y ditambah dengan Z. Di sini eh, mungkin agar lebih mudah, maka kita buat persamaannya menjadi, mungkin agar lebih mudah, kita buat X-nya menjadi di depan. Jadi ini sama dengan negatif 3X ditambah 5Y ditambah Z dikurangi dengan 2X kurangi 5Y tambah Z. Nah, cara menguranginya bagaimana? Coba kita tulis ulang Q-nya. Negatif 3X tambah 5Y ditambah dengan Z. Lalu di bawahnya kita tambahkan P-nya. Berarti 2X kurangi 5Y tambah Z. Ini baru dikurangi. Z kurangi Z, nol Z ya, atau habis. Nah, lalu 5Y kurangi negatif 5Y. Negatif kali negatif, yang berarti kan seperti ini ya. 5Y dikurangi negatif 5Y. Berarti kan ini sama dengan negatif kali negatif kan positif. Maka 5Y jadi ditambah dengan 5Y. Ini berapa? Misalnya 10. 10Y. Nah, lalu yang X-nya negatif 3X dikurangi dengan 2X. X-nya berapa? Negatif 5X. Oke, ini ditambah. Ini hasilnya. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada kan? Adanya yang 5 kali 2Y kurangi X, ada juga yang 5 kurangi X, 5 kali negatif X kurangi 2Y. Nah, berarti kita harus ubah bentuk ini. Kita coba keluarkan 5-nya ya. Caranya gimana? Ini 5 dalam kurung. Nah ini, coba perhatikan ini. Negatif 5X itu dibagi 5 itu berarti negatif X kan. Berarti ini negatif X. Ditambah ini 10Y dibagi 5 itu kan 2Y. Itu ditambah 2Y. Oke, sama maka hasilnya adalah 5 dikali negatif X ditambah 2Y. Oke. Kalau kita lihat pilihan gandanya, jawabannya adalah yang A. Karena dari hasil yang kita temukan tadi, ini bisa dibalik ya. Negatif X dan 2Y itu bisa dibalik ya. Jadi bisa jadi 5 dikali dengan 2Y dikurang X. Ya, seperti itu. Ini sama dengan A.
nomor selanjutnya, di nomor 5, kita ada soal tinggi Agni pada umur 3 tahun adalah 98,2 cm. Pertumbuhan tinggi Agni adalah 5,2 cm setiap tahunnya dan akan berhenti di usia 17 tahun. Tinggi Agni pada usia 17 tahun adalah. Nah, untuk uh, mengerjakan soal ini, kita harus mengumpulkan dulu informasi yang kita dapatkan. Pertama kan tinggi Agni pada usia 3 tahun itu adalah 98,2 cm. Pada 3 tahun itu sama dengan 98,2 cm. Nah, lalu pertumbuhan tinggi Agni adalah 5,2 cm setiap tahunnya. Pertumbuhan sama dengan 5,2 cm per dan akan berhenti di usia 17 tahun. Oke, berarti tinggi Agni pada usia 17 tahun adalah, nah, uh, perhatikan di 17 tahun dan 3 tahun. Artinya apa? Artinya kita akan mencari pertumbuhan tinggi Agni terlebih dahulu dari usia setelah 3 tahun ke 17 tahun. Artinya apa? Berarti kita tulis 17 dikurangi 3 tahun. Kita sama dengan 14 tahun. Nah, selama 14 tahun ini, berapakah pertumbuhan Agni kan gitu ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Berarti uh, tinggal dikalikan sih. 14 tahun ini dikalikan pertumbuhannya. Berarti 14, kasih aja 14 kali 5,2. Oke, ini kali 2 kali 4 itu 8, 2 kali 1 itu 2, 5 kali 4 itu 20, 5 kali 1 itu 5 tambah 2, 7. Ini 8, 2, 7, ini komanya turun. Nah, ini pertumbuhan Agni dari setelah usia 3 tahun sampai ke 17 tahun. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini, maka eh, total pertumbuhan ini dijumlahkan dengan tinggi Agni saat usia 3 tahun. Ini dijumlahkan dengan ini kan. Ini berapa? Ini 98,2. Ini ditambah dengan 72,8. Ya, 2 tambah 8 itu 10. 1 tambah 8, 9 tambah 2 jadi 11. 1 tambah 9, 10 tambah 7 jadi 17. Komanya turun jadi ini. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ketika usia 17 tahun, Agni itu tingginya itu 171 cm. Nah, di nomor 6 ini terdapat soal guru memberikan soal perkalian bentuk aljabar yang disajikan dalam 4 kartu aljabar berikut. Nah, di sini ada berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Nah, ini mengerjakannya adalah kita perlu tahu dulu bentuk lain dari setiap kartu yang ada pada soal. Caranya gimana? Misalkan nih, untuk kartu 1 ya. Kartu 1 kan ada 2x ditambah 3 dikali dengan 2x kurang 3. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya, mungkin kalian lebih familiar dengan istilah kali pelangi ya.
Jadi 2x kali ke sini ya, jadi sama dengan 4x kuadrat, terus 2x nya dikali lagi ke sini jadi negatif 6x, terus 3 dikali ke 2x jadi 6x, lalu 3 nya dikali dengan negatif 3 jadi negatif 9. Nah, maka ini sama dengan 4x kuadrat ini negatif, ini negatif 6x ditambah 6x kan habis ya, berarti langsung ke dikurangi 9. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama yang sini. Katanya penyelesaian kartu 1 adalah 4x kuadrat dikurangi 9. Nah, ini sesuai dengan yang kita kerjakan kan? Maka penyelesaian kartu yang satu atau pernyataan yang pertama itu benar ya. Sekarang ke kartu kedua. Kartu 2. Kartu 2 itu ada x ditambah 3 kali dengan 2x dikurang 5. Caranya sama kayak yang tadi. Ini x kali ke sini jadi 2x kuadrat. X-nya dikali dengan 5 jadi 5 ditambah, oh ini negatif ya. Jadi dikurang 5x. Terus ini 3-nya dikali 2x maka jadi ditambah 6x. Terus 3-nya dikali dengan negatif 5 jadi negatif 15. Maka ini akan sama dengan 2x kuadrat, lalu ini dioperasikan negatif 5x ditambah 6x maka jadi x, maka ditambah x dikurangi ini 15 ke 15. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Penyelesaian kartu 2 adalah 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 15. Oke, ini berbeda dengan yang kita temukan ya, kayak karena kita temukan kan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 15. Nah, tanda ini yang berbeda nih. Kalau di pernyataan x-nya itu negatif, tapi yang kita temukan itu x-nya positif. Maka pernyataan yang kedua ini tidak benar. Oke, selanjutnya untuk kartu yang ketiga. Kartu 3 itu ada 2x dikurangi 3 dikali dengan x kurangi 2 itu akan sama dengan, ya caranya sama ya kayak yang tadi, 2x kali x berarti 2x kuadrat, 2x ke negatif 2 berarti negatif 4x, lalu negatif 3 kali x berarti negatif 3x, negatif 3 kali negatif 2 jadi positif 6. Oke, ini akan sama dengan 2x kuadrat negatif 4x dikurangi 3x berarti negatif 7x ditambah 6. Oke, lihat pernyataan yang ketiga. Katanya penyelesaian kartu 3 adalah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6. Ini sesuai ya dengan yang kita temukan. Maka penyelesaian kartu 3 ini benar. Oke, yang terakhir untuk kartu 4. Kartu 4 ini ada 3x dikurangi 2 dikalikan dengan x dikurangi 2. Oke, maka ini hasilnya adalah 3x kali x maka 3x kuadrat. 3x dikali negatif 2 maka negatif 6x. Negatif 2 dikali x maka negatif 2x. Negatif 2 dikali 2 maka akan jadi positif 4. Ini hasilnya adalah 3x kuadrat. Negatif 6x dikurangi 2x itu hasilnya adalah negatif 8x ditambah dengan 4. Oke, lihat ke pernyataan keempat. Katanya penyelesaian kartu 4 adalah 3x kuadrat ditambah 7x kurangi 6. Nah, ini tidak sesuai dengan yang kita temukan ya. Maka jawaban atau penyelesaian kartu 4 adalah 3x
kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 adalah salah. Untuk soal nomor 7, ini ada pertanyaan. Suatu ameba mengalami siklus berkembang biak dengan cara membelah diri. Pada 5 detik pertama, mula-mula terdapat 4 ameba. Pada 5 detik kedua, ameba membelah diri dan jumlahnya menjadi 8 ameba. Pada 5 detik ketiga, ameba membelah diri lagi dan jumlahnya menjadi 16 ameba. Siklus tersebut terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Pilihlah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawabannya. Nah, pertama kita seperti biasa menuliskan yang diketahui dan yang penting dalam soal tersebut. Nah, di sini kan ada pada 5 detik pertama mula-mula terdapat 5 ameba. Berarti 5 detik pertama sama dengan 4 ya. Nah, pada 5 detik kedua ameba membelah diri dan jumlahnya menjadi 8. Berarti 5 detik kedua pada 8. Pada 5 detik ketiga, ameba membelah diri lagi dan jumlahnya menjadi 16. 5 detik ketiga itu 16. Oke, kalau kita lihat polanya, artinya kan setiap 5 detik, eh, coba ya, setiap 5 detik pertama kan 4 nih, lalu 5 detik kedua itu 8, lalu 16. 4 ke 8 kan dia kali 2 kan, terus 8 ke 16 juga kali 2. Artinya apa? Artinya setiap 5 detik ameba berjumlah 2 kalinya kan. Nah, selanjutnya kita akan melihat uh, perubahan jumlah ameba dalam waktu tertentu kan. Nah, dalam waktu tertentu, nah, tapi dalam waktu tertentu itu harus kelipatan 5 karena yang kita lihat di sini polanya adalah setiap 5 detik kan. Jadi berkembangnya uh, pola yang terbaca itu setiap 5 detik berkembang 2 kalinya. Artinya apa? Kita bisa tuliskan N sama dengan waktu atau T gitu, itu per 5 dengan N itu adalah siklus perubahan jumlah ameba dalam waktu 5 detik. N adalah siklus perubahan jumlah ameba, jumlah ameba dalam 5 detik dengan T-nya adalah waktu. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu N-nya, kita bisa nih, kalau misalnya kita lihat pernyataannya, misalkan pernyataan yang pertama, setelah 30 detik, banyaknya ameba adalah 128 ameba. Artinya kan dalam kurun waktu tertentu, kita akan menentukan berapa banyak ameba, ya berapa banyak ameba gitu kan. Nah ini bisa, misalkan banyaknya ameba itu N, nah itu akan sama dengan N1
dikali dengan 2 karena perubahannya setiap dalam kurun waktu 5 detik dalam satu siklus, dia akan dikalikan dengan 2 kan, dipangkatkan dengan n. N itu tadi kan siklus perubahan jumlah ameba dalam 5 detik, dikurangi dengan satu. Nah, misalkan di sini ada yang pernyataan pertama setelah 30 detik banyaknya ameba adalah 128 ameba. Berarti misalkan n, oh sorry, berarti kita cari dulu n-nya ya, n kecilnya. N itu sama dengan 30 detik dibagi dengan 5. Ini sama dengan 6. Maka n besarnya, n6 lah ya, itu sama dengan n1. N1 itu ini 4. 5 detik pertama, n1 itu 5 detik pertama. Berarti 4 dikali dengan 2 pangkatkan 6 min 1. Ini sama dengan 4 dikali 2 pangkat 5. Sama dengan 4 kali 2 pangkat 5 berapa? 32. Sama dengan 4 kali 32, 128. Oke, berarti ini untuk pernyataan yang pertama betul ya. Setelah 30 detik, banyaknya ameba adalah 128. Nah, pada pernyataan kedua, itu ada pada detik ke-40 jumlah ameba dapat mencapai 512 ameba katanya. Berarti kita cari n kecilnya, ini sama dengan eh, waktu dibagi 5 ya. Detik ke-40 per 5. Oke, ini waktunya detik ya. Nah, ini sama dengan 8. Oke, berarti apa? N besarnya, N 8 berarti. Itu sama dengan 4 dikali dengan 2 dipangkatkan 8 min 1. Ini sama dengan 4 kali dengan 2 pangkat 7. Ini sama dengan 4 kali 2 pangkat 7 itu 128. Maka 4 kali 128 itu adalah 512. Oke, apakah sesuai dengan pernyataan? Ya, sesuai ya. Berarti ini pernyataan yang betul. Selanjutnya, setelah 50 detik banyaknya ameba menjadi 2048 katanya. Oke. Oke, kita cari n kecilnya dulu. N sama dengan 50 detik per 5. Itu sama dengan 10. Berarti n besarnya, n10 ya berarti. Itu sama dengan 4 dikali dengan 2 dipangkatkan 10 dikurangi 1. Ini akan sama dengan 4 dikali dengan 2 pangkat 9. Ini sama dengan 4 dikali dengan 2 pangkat 9 itu 512. Oke, sekarang 4 kali 512 itu sama dengan 2048. 2048. Nah, sesuai dengan pernyataan. Oke, sesuai ya. Setelah 50 detik, banyaknya ameba menjadi 2048. Nah, selanjutnya, dalam waktu 1 menit, ameba akan mencapai jumlah lebih dari 10.000 ameba. Berarti 1 menit itu kan 60 detik ya. Karena tadi rumus ini rumus ini, itu T-nya kan dalam
dalam detik. Berarti kita ubah T-nya dari menit ke detik ya. Kita ubah yang diketahui itu 1 menit itu jadi 60 detik. Oke, berarti N-nya dengan 60 dibagi 5. Ini sama dengan 12. Nah, berarti N12 itu sama dengan 4 dikali dengan 2 dipangkatkan 12 kurang 1. Sama dengan 4 dikali dengan 12 pangkat 11 sama dengan 4 dikali dengan 12 pangkat 11 itu 2024. Oh sorry, maksudnya 2048. 4 kali 2048 itu 8.192. Nah, sedangkan pada pernyataan keempat itu menyatakan bahwa dalam 1 menit ameba akan mencapai jumlah lebih dari 10.000 katanya. Sedangkan di sini yang kita hitung itu cuma di 8.192. Artinya ini tidak tepat ya. Nah, soal nomor 8 itu disediakan ada beberapa himpunan pasangan dari yang pertama sampai yang keempat. Nah, katanya berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Nah, pernyataan ini mengenai fungsi kan. Misalkan pernyataan yang pertama itu pernyataan satu merupakan fungsi karena setiap anggota di himpunan asal A berpasangan dengan satu anggota di himpunan terlebih. Nah, kita perlu tahu dulu definisi dari fungsi itu sendiri. Dikatakan fungsi jika setiap anggota domain atau daerah asal dipasangkan tepat satu ke kodomain atau daerah. Oke. Dikatakan fungsi jika setiap anggota domain atau daerah asal dipasangkan tepat satu ke kodomain atau daerah lawan. Nah, kita langsung coba melihat di pernyataan satu ya. Katanya pernyataan satu merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan di himpunan asal A berpasangan dengan satu anggota di himpunan domain B. Oke, coba kita lihat yang pernyataan satu ini. Ini fungsi. Oke. Kita coba gambarkan ya. Ini ada A, ada B. A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan B itu A, B, C, D. Nah, pernyataan satu itu ini kan, satu itu ke A, ini satu pasangkan ke A, lalu dua ke B, tiga ke C, dan tiga ke D. Nah, tapi katanya pernyataan satu merupakan fungsi karena setiap anggota di himpunan asal A ini berpasangan dengan satu anggota di himpunan kodomain B. Sedangkan kalau kita lihat ini yang tiga ini
dipasangkannya dua kan. Sedangkan yang namanya fungsi itu harus dipasangkan untuk anggota domain atau yang ini itu harus tepat satu, harus punya pasangan yang satu gitu, gampangnya ya. Maka pernyataan yang eh, pertama ini tidak tepat. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang dua. Katanya pernyataan dua bukan fungsi karena setiap anggota di himpunan asal A berpasangan dengan satu anggota di himpunan domain B. Nah, dari kalimatnya saja sebenarnya sudah salah karena katanya bukan fungsi karena setiap anggota di himpunan asal A berpasangan dengan satu anggota di himpunan domain B. Sedangkan kalimat ini, setiap anggota di himpunan asal A berpasangan dengan satu anggota di himpunan domain B, itu merupakan definisi dari fungsi. Maka bisa kita sebut bahwa pernyataan dua ini tidak tepat juga. Nah, tapi kita coba untuk melihat himpunannya ya. Ini satu dipasangkan ke A, ini dua dipasangkan ke A juga, tiga dipasangkan ke A, empat dipasangkan ke A juga. Nah ini tuh termasuk fungsi ya, karena sesuai dengan definisi yang awal bahwa dikatakan fungsi jika setiap anggota domain atau daerah asal ini dipasangkan tepat satu. Mereka kan pasangannya hanya satu kan, ke domain atau daerah lawan. Biarpun mungkin daerah lawannya tidak dipasangkan tepat satu, tapi yang jelas, yang penting daerah domainnya dipasangkannya tepat satu. Itu merupakan fungsi. Sedangkan pernyataan yang kedua itu bilangnya bukan fungsi, maka pernyataan dua ini tidak tepat. Ini juga satu tidak tepat. Oke, kita ke pernyataan ketiga. Pernyataan tiga merupakan fungsi karena setiap anggota di himpunan asal A berpasangan dengan satu anggota di himpunan domain B. Nah, kita coba lihat pernyataan yang ketiga. Ini satu dipasangkan ke B, dua dipasangkan ke B juga, tiga pasangkan ke C, dan empat pasangkan ke C. Nah, kalau kita lihat setiap anggota domainnya itu dipasangkan tepat satu kan ke B, ke domain. Maka pernyataan yang ketiga ini benar. Nah, sekarang ke pernyataan yang empat. Pernyataan empat bukan fungsi karena salah satu anggota di himpunan asal A berpasangan dengan dua atau lebih anggota di himpunan domain B. Oke, kita coba pasangkan ini satu ke A, satu ke B, satu ke C, dan satu ke D. Nah, katanya bukan fungsi karena salah satu anggota di himpunan asal A berpasangan dengan dua atau lebih anggota di himpunan B. Ini betul ya, karena ya syarat fungsi adalah setiap domainnya itu berpasangan tepat satu kan. Oke, maka ini pernyataannya tuh. Nah, di soal selanjutnya, di soal nomor 9, itu disajikan dua kartu bagian bentuk aljabar dan proses penyelesaiannya. Kita bisa lihat di sini ada dua kartu yang masing-masing kartunya itu punya persamaan bentuk aljabar. Di sini kita diminta untuk memberi tanda centang pada kolom ya atau tidak untuk setiap pernyataan. Nah, pernyataan pertama itu penyelesaian pada kartu 1 dan 2 itu benar. Nah, kita perlu untuk mencoba menyelesaikan kartu 1 dan kartu 2.
Oke, untuk kartu yang pertama, sekarang ada 2x kuadrat dikurangi 4x per 2x. Nah, ini sama dengan, ini 2x nya bisa kita keluarkan nih. Jadi 2x dikali dengan x dikurangi dengan 2. Oke. Untuk meriksa apakah benar atau tidaknya, kita tinggal kalikan saja 2x ke x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat, dan 2x ke negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 4x. Oke. Sudah, per 2x. Nah, karena ada 2x per 2x di sini, maka hasilnya bisa sama dengan x min 2. Itu untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang kedua, ada persamaan x tambah 3 per x kuadrat kurangi 9. Nah, ini akan sama dengan x tambah 3-nya kita tambah, kita tuliskan lagi. Ini per, nah ini kita bisa faktorkan ya, x kuadrat min 9 itu bisa kita faktorkan. Jadi x, x. Oke. Faktor dari x kuadrat min 9 itu adalah 3 dan negatif 3. Satu positif, satu negatif. Nih, kalau misalnya kita coba dicek ya, x kuadrat, oh sorry, x dikali x, itu kan hasilnya x kuadrat. Lalu x dikali negatif 3, itu hasilnya negatif 3x. X kuadrat, negatif 3x. Lalu 3 dikali dengan x, itu hasilnya positif 3x. Lalu 3 kali dengan negatif 3, itu hasilnya negatif 9. Nah, karena ini negatif 3x ditambah 3x itu sama dengan 0 ya, maka hasilnya adalah x kuadrat kurang 9. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada x plus 3, dan di penyebutnya pun ada x plus 3 ya. Maka kita bisa sederhanakan jadi ini sama dengan 1 per x min 3. Oke, kalau misalkan kita lihat dari kartu 1 dan kartu 2, ini penyelesaiannya sudah betul ya. Maka pernyataan yang pertama itu benar. Oke, selanjutnya, hasil penjumlahan dari kartu 1 dan kartu 2 adalah x kuadrat ditambah 5x tambah 7 per x min 3. Oke, kartu 1 tambah kartu 2. Nah, yang perlu kita jumlahkan itu yang ininya saja, bentuk sederhananya saja. X min 2 dan 1 per x min 3. Berarti x min 2 tambah dengan 1 per x min 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah, nah ini supaya penyebutnya sama, x min 2 ini dikalikan dengan x min 3. Oke, maka hasilnya x min 2 dikali dengan x min 3 ditambah 1 itu per x min 3. Selanjutnya kita kalikan semuanya, kita uraikan lagi. Ini x dikali x itu x kuadrat, x dikali negatif 3 jadi negatif 3x, negatif 2 dikali x jadi negatif 2x, negatif 2 dikali negatif 3 itu jadi plus 6. Ini ditambah 1 per x min 3. Oke, kita sederhanakan jadi x kuadrat negatif 3 dikurangi 2x, hasilnya negatif 5x,
tambah 6 tambah satu itu 7 per X min 3. X kuadrat min 5X ditambah 7 per X min 3. Apakah sesuai dengan pernyataan? Nah, dalam pernyataan, ini katanya X kuadrat, hasil dari penjumlahan kartu 1 dan 2 itu, katanya X kuadrat ditambah 5X tambah 7 per X min 3. Berarti jawabannya kurang tepat ya, karena di sini 5X-nya kan positif. Sedangkan yang kita temukan itu 5X-nya itu negatif. Maka ini tidak tepat. Oke, selanjutnya, hasil pembagian kartu 1 dengan kartu 2 adalah X kuadrat min X ditambah 6. Selanjutnya, hasil pembagian kartu 1 dengan kartu 2 adalah X kuadrat min X plus 6. Oke, kita lihat satunya itu X min 2 ini dibagi dengan kartu 2 berarti per 1 per X min 3. Nah, ini tuh sama dengan X min 2 per 1 dibagi dengan 1 per X min 3. Nah, ini itu bisa kita uraikan lagi, ini sama dengan X min 2 per 1 dikali dengan X min 3 kali dengan X min 3 per 1. Maka hasilnya adalah X min 2 kali X min 3. Coba kalikan X dengan X itu X kuadrat. X dikalikan negatif 3 jadi negatif 3X. Negatif 2 dikalikan X maka negatif 2X. Dan negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 itu plus 6. Nah, ini sama dengan X kuadrat. Kalau negatif 3X kurangi 2X itu kan negatif 5X tambah 6. Nah, di pernyataan ketiga itu katanya hasil pembagiannya itu adalah X kuadrat min X tambah 6. Sedangkan yang kita temukan adalah X kuadrat min 5X tambah 6. Maka pernyataan tiga ini tidak tepat. Soal nomor terakhir, itu ada usia ayah adalah 4 kali dari usia Nanda. Usia Nanda 5 tahun lebih tua dari Bahar. Usia Mira 2 kali usia Bahar. Jika usia Bahar adalah 5 tahun, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, seperti biasa ya, kita tuliskan hal-hal yang penting. Di sini katanya, misalkan ya, misalkan usia ayah itu sama dengan A misalkan, supaya mempermudah kita dalam menuliskan. Dan usia Nanda itu N. Usia Bahar itu B. Dan usia Mira itu M. Nah, kita lihat, katanya usia ayah adalah 4 kali usia Nanda. Berarti A sama dengan 4 dikali dengan usia Nanda dikali dengan N berarti 4N. Nah, lalu usia Nanda 5 tahun lebih tua dari Bahar. Berarti N sama dengan B ditambah 5. Usia Nanda adalah 5 tahun lebih tua. 5 tahun lebih tua daripada Bahar. Lalu usia Mira 2 kali usia Bahar. Berarti M sama dengan 2 dikali B
Nah, jika usia Bahar adalah 5 tahun, B itu sama dengan 5. Pilihlah tanda centang pada kolom yang benar atau salah. Yang pernyataan pertama, usia Nanda dan Mira sama yaitu 10 tahun. Ya. Kita lihat dulu Nanda. Nanda itu kan eh, 5 tahun lebih tua dari Bahar ya, berarti B tambah 5. Nah, usia Bahar katanya 5 tahun, berarti 5 ditambah 5. Maka usia Nanda itu 10 tahun. Berarti 10 tahun. Nah, kemudian usia Mira. Mira itu usianya katanya 2 kali usia Bahar, berarti 2B. Nah, ini sama dengan 2 dikali usia Baharnya 5 tahun, berarti kali 5. Kan sama dengan 10. Berarti pernyataan ini benar ya. Nah, kemudian pernyataan kedua, selisih usia Bahar dan Ayah adalah 40 tahun. Oke. Usia Bahar itu kan 5 tahun. Nah, sekarang kita cari usia Ayah. Nah, A itu sama dengan 4. 4 kalinya usia Nanda kan. Berarti 4N. Ini sama dengan 4 kali N. N-nya tadi tadi kita sudah kita ketahui ya. Ini 10 berarti kali 10 sama dengan 40. Nah, kita cari selisihnya antara Ayah dengan Bahar. Berarti A dikurangi B. Ayah kurangi usia Ayah kurangi usia Bahar. Itu sama dengan 40 kurangi 5. Ini sama dengan 35. Nah, perbedaan antara usia Ayah dan Bahar itu 35 tahun ya, bukan 40 tahun. Makanya salah. Nah, kemudian Mira lebih tua 2 tahun daripada Bahar katanya. Mira itu tadi ini ya, 10 tahun. Bahar itu 5 tahun. Bedanya itu 5 tahun, bukan 2 tahun. Sedangkan di sini katanya Mira lebih tua 2 tahun daripada Bahar, berarti ini salah juga. Nah, oke, mungkin sekian saja latihan soal kali ini, aljabar kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini.